Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin, sadiqin, sabirin, rahimin, rasyidin bil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi. Para pirsawan rahimakumullah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Muhammad Abnar Ramli. Dalam tayangan perdana ini, saya memberi nama channel ini dengan Aladin Channel. Apa sebabnya saya namakan Aladin? Karena Aladin itu adalah kisah yang diciptakan oleh sufi yang arif. Kisah Aladin adalah tutur yang mengandung ajaran-ajaran agama. Dari mana kita tahu? Dari namanya. Aladin. Ala berarti atas. Din, agama. Aladin, atas agama. Artinya, hikayat Aladin adalah mengandung tutur, mengandung tausiah yang tersembunyi di dalam lambang-lambang, di dalam simbol-simbol. Nah, untuk itu saya mau cerita ringkas terhadap kisah Aladin. Di dalam kisah Aladin tergantung yang mengisahkan. Manakala untuk hiburan, di film umpamanya, maka kisah Aladin waktu digosok, keluarlah jin botak yang berkepala botak, jin raksasa yang berkepala botak, kemudian mengabulkan seluruh permintaannya. Tapi di dalam kisah sufi, ulama yang menceritakan, karena itu mengandung tutur agama, maka yang keluar dari lampu ini adalah sosok makhluk yang berjubah putih, berserban, kemudian berpendar cahaya. Wajahnya seperti apa? Seperti orang yang menggosoknya. Dalam hal ini Aladin, maka sosok makhluk tersebut berwajah Aladin yang berpendar cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya, baiklah saya akan mengisahkan kisah Aladin. Adalah seorang sufi yang arif. Dia mempunyai murid bernama Aladin. Aladin ini orang yang cerdas, orang yang kuat, orang yang bergairah, orang yang taat kepada gurunya. Kemudian di samping itu ada seorang tukang sihir yang dia tuh memperhatikan akhlak dari para Aladin yang mulia, yang bagus. Nah, dia membutuhkan orang seperti Aladin. Dia datengin Aladin. Aladin, kamu mau nggak bekerja dengan saya? Kerja apa? Mengambil lampu di satu tempat. Nanti kamu akan aku bayar 1000 dirham, 1000 dinar, 1000 unta, 1000 khimar, 1000 lembu. Kemudian 1000 kati, 1000 gandum, 1000 kati gandum, 1000 kati kurma. Aladin tertarik. Boleh. Nah, tapi saya harus minta izin dulu pada guru saya dan ibu saya. Kalau mengizinkan, saya akan mengerjakan apa yang kamu perintah. Baik, nih, supaya kamu diizinkan oleh ibumu, nih, aku kasih uang 10 dinar dan 10 dirham. Dinar itu adalah uang emas. Dirham, uang perak. Kamu minta izin pada ibunya. Kemudian minta izinlah kepada gurumu. Baik. Kalau guru saya dan ibu saya mengizinkan, besok hari Rabu ketemu lagi di sini. Si tukang sihir ngasih uang kepada Aladin 10 keping dinar dan 10 keping dirham. Aladin
Lalu permisi, pergi pada gurunya, menceritakan seluruh pertemuannya dengan tukang sihir. Disampaikan bahwa dia akan diberi upah yang serba 1000. 1000 dirham, 1000 dinar, 1000 unta, 1000. Semuanya yang sudah dijanjikan. Gurunya merenung. Lalu tersenyum. Baik Aladin, aku izinkan kamu pergi dengan dia mencari lampu yang kamu ceritakan tadi. Kemudian pesan saya, jangan kamu serahkan lampu tersebut manakala kamu sudah mendapatkan sebelum kamu mendapatkan upah yang dijanjikan semuanya itu. Baik guru. Nah, supaya kamu berhasil, aku beri kamu itu bekal. Sang guru masuk dalam kamarnya, kemudian dia serahkan kepada Aladin. Dikalungkannya sebuah serban. Dikalungkan seperti ini kepada leher Aladin. Kemudian diberikan tongkat yang lurus. Ini Aladin. Kamu pegang benar-benar, jangan sampai terlepas. Kemudian juga di pinggang Aladin diselipkan sebuah belati yang berarung kulit di pinggang Aladin. Inilah untuk senjata kamu. Kemudian ingat, seluruh pelajaran yang aku berikan padamu. Jangan lupa, setiap kamu mendapat kesulitan, kamu ucapkan La ilaha illallah. Wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasiro. Aladin mendapat bekal dari gurunya. Sebuah kantong hitam yang berisi 3 batu akik. Yang satu berwarna putih bersih, yang satu lagi berwarna merah. Sedangkan yang satu lagi berwarna biru. Itulah yang didapat oleh Aladin dari gurunya. Kemudian Aladin juga mendapat 1 tongkat lurus, kemudian serban yang dikalungkan oleh gurunya di lehernya, sebuah pisau yang dicelipkan di pinggangnya, kemudian juga sebuah gulungan tali sepanjang kira-kira 30 depak dan 1 buah obor. Itulah yang diperoleh dari gurunya, dan gurunya berkata, Aladin, ingat seluruh pelajaran yang kamu terima dari saya. Ingat. Inna. Dia tunjukkan sebuah jempol dengan ucapan inna. Kemudian juga 4 jari dengan ucapan yang sama. Inna. Artinya bagaimana? Nanti saya jelaskan. Apa maksud daripada pesan guru sufi ini kepada muridnya? Nah, sudah Aladin mendapatkan bekal-bekal, hadiah-hadiah yang mesti dibawa oleh Aladin untuk mencari lampu yang dipesankan oleh tukang sihir, maka minta dirilah Aladin kepada gurunya. Dan kalimat yang terakhir dari gurunya adalah, Aladin, setiap kamu mendapat kesulitan, jangan lupa memohon kepada Allah. Berzikir, La ilaha illallah. Wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasiro. Aladin mencium tangan gurunya, kemudian meninggalkan rumah gurunya, pulang. Dia temuin ibunya. Dia ceritakan seluruh pertemuannya dengan
gurunya, dengan tukang sihir. Lalu dia katakan bahwa dia mendapat pekerjaan yang harus mencari sebuah lampu. Kemudian dia sudah minta izin pada gurunya dan gurunya mengizinkan. Maka Aladin minta restu pada ibunya. Ibunya juga mengatakan, Aladin, kalau gurumu sudah mengizinkan, maka aku pun akan mengizinkan. Maka Aladin memberikan uang yang 20 keping tersebut kepada ibunya. Ini ibu, selama saya pergi, ini ada uang 10 dinar, uang emas, dan 10 dirham uang perak untuk belanja ibu selama saya pergi. Aladin tidak usah ibu berikan, apa diberi bekal seperti ini. Kamu pecahkan uang ini, kamu tukarkan uang recehan, kemudian kamu bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dengan harapan doa-doa mereka akan menyertai kamu sehingga kamu akan berhasil usahamu. Kemudian ketika hari Rabu yang juga dijanjikan Aladin kepada tukang sihir, dia minta restu ibunya. Ibu, saya mau pergi mengikuti orang yang memberikan pekerjaan pada saya. Kemudian oleh ibunya diberi sebuah piring putih. Aladin, ini bekal dari ibu. Manakala kamu makan, maka ingatlah piring yang putih ini. Isilah piring ini dengan makanan-makanan yang halal. Jangan sampai badanmu kemasukan makanan yang haram. Karena makanan yang haram akan menjadikan malapetaka di dalam hidupmu. Aladin menerima piring dari ibunya, kemudian dia pergi meninggalkan rumahnya. Ketemu dengan tukang sihir. Ternyata tukang sihir juga membawa bekal yang sama, yaitu gulungan tali dan obor. Berangkatlah tukang sihir bersama Aladin ke tempat yang dituju. Ternyata tempat yang dituju itu jauh. Melintasi hutan, ngarik, lembah, bahkan menyeberang laut. Dan yang terakhir sampai pada sebuah padang pasir. Di sana ada bukit. Tukang sihir membawa Aladin naik bukit. Bukit yang berbatu. Dan di sana ternyata ada sebuah lubang yang gelap. Tukang sihir masuk bersama Aladin di dalam lubang tersebut. Dan di akhir lubang tersebut ternyata ada sebuah rongga yang cukup luas. Dan agak terang karena ada sinar matahari yang masuk dari sela-sela gunung. Dan di tempat tersebut, semacam gua, itu ada sumur. Tukang sihir mengambil talinya, mengurai, kemudian Aladin bertanya, untuk apa tali itu? Ini, kamu nanti turun ke sumur itu. Di sumur itu nanti ada gua lagi. Nah, di dinding gua itulah lampu akan kamu dapatkan. Tidak, saya juga membawa tali dan obor. Biarlah saya pakai tali saya dan obor saya. Akhirnya apa? Obor dinyalakan dengan pemantik api. Lalu Aladin mengurai talinya, kemudian diikatkan sebuah batu, kemudian dia turun ke sumur tersebut. Turun ke bawah dengan membawa tongkatnya, kemudian dia berkalungan serban, turun ke bawah. Di dinding-dinding ternyata banyak binatang-binatang berbisa. Diusir dengan tongkatnya, dikebas dengan serbannya, sehingga akhirnya pada berjatuhan. Sampailah Aladin merosot ke bawah, sampai ke dasar sumur,
Dan ternyata benar di situ ada gua. Sampailah Aladin di dasar gua, kemudian dengan obornya dia cari itu. Katanya di dinding gua ada ceruk, dan memang benar ditemukan ceruk, dan di situ ada lampu yang seperti ini. Lalu tertutup oleh sarang laba-laba. Maka Aladin mengusir laba-laba besar yang menutupi ceruk tersebut, di mana lampu ini berada. Dipukul oleh Aladin dengan tongkatnya sehingga mati, diambillah lampu yang ada di ceruk tersebut. Dia dengan gembira, dia datang lagi ke tali yang masih menggantung. Dia tunjukkan, nih saya sudah berhasil, sudah dapat. Wah bagus Aladin, kata tuang sihir dengan penuh gembira. Kamu ikatkan itu lampu ke ujung tali, biar nanti saya tarik ke atas. Oh nggak bisa, harus dengan saya. Ketika Aladin mau naik, jangan Aladin, jangan. Kamu aja, itunya aja. Lampunya aja. Kamu ikat, nanti saya tarik ke atas. Tidak bisa, saya harus naik ke atas. Terjadilah cekcok. Aladin bertekad untuk naik ke atas. Tukang sihir menghendaki supaya cuman lampunya doang. Sehingga akhirnya terjadi perang mulut. Tukang sihir marah, lalu dilepasin tali oleh tukang sihir dari batu, ikatan batu tersebut. Kemudian apa? Dilemparkan ke bawah. Aladin, mampus kamu. Nah, dilemparkan itu tali ke bawah. Sehingga Aladin kaget. Wah, gimana nanti saya naiknya? Tukang sihir lari, kabur, meninggalkan lubang sumur. Tinggal Aladin sendiri. Bingung dia bagaimana cara naiknya. Berkali-kali dia untuk mencoba naik, nggak berhasil. Sehingga akhirnya dia kecapean, duduk sebuah batu. Dia lihat itu lampu yang sudah kotor, ditiup, debunya berterbangan, kemudian digosok. Ternyata keluar kilapan. Aladin kaget, weh, jangan-jangan ini emas. Nah, digosok lagi, sampai 5 kali. Yang terakhir digosok ujungnya di sini. Begitu digosok yang kelima kali, di ujung ini keluarlah cahaya. Cahaya makin lama makin gede, Kemudian muncullah sesosok manusia yang berpendar cahaya. Dia berjubah, kemudian dia berserban, tersenyum kepada Aladin. Wajahnya persis seperti Aladin. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi ya Aladin. Mintalah kamu apa yang kamu inginkan. Allah akan mengabulkan permintaanmu. Wah, Aladin bingung. Apa yang saya minta? Wah, dia berasa perutnya lapar. Maka dia mengatakan, saya minta makanan. Perut saya lapar. Dengan izin Allah. Kun. Tiba-tiba tergelar permadani di depan Aladin. Muncul nampan-nampan yang berisi makanan dan buah-buahan. Juga minuman. Tanpa pikir panjang lagi, Aladin langsung melompat, menyerbu makanan tersebut, dan makan dengan lahap. Sementara itu, makhluk yang seperti Aladin, yang persis seperti Aladin itu lenyap, raib. Begitu udah kenyang, hilang lagi itu makanan yang di depan Aladin. Nah, Aladin bingung lagi. Wah, gimana saya naiknya? Tapi dia ingat. Buru-buru dia gosok lagi lampunya. Keluar cahaya. Kemudian keluarlah kembaran Aladin yang berserban dan berjubah putih berpendar cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Aladin. Mintalah
apa yang kamu inginkan, Allah akan mengabulkan. Saya kepingin ketemu ibu saya. Dengan izin Allah, kun. Tiba-tiba Aladin berada di rumahnya. Dia lihat maknya lagi menyapu. Maknya nengok, kaget ada Aladin. Aladin, mak. Wah, Aladin langsung merangkul ibunya. Saya selamat, mak. Saya selamat, mak. Saya sudah dapat lampu ini, mak. Mak ingin apa, mak? Mak, ingin uang banyak, mak. Ingin rumah ini menjadi besar, mak. Ngomong aja, mak. Nanti saya saya mintakan, mak. Maknya bingung. Apa yang dikatakan oleh Aladin? Mak, rumah ini jadi di sana ya, mak ya. Maknya enggak ngomong sama sekali. Akhirnya Aladin mengatakan, mak, udah makan aja, mak. Makan yang enak-enak, mak. Sebagaimana raja-raja makan, mak. Digosok lampunya. Begitu keluar cahaya, kemudian makhluk yang bentuknya persis seperti Aladin, yang berjubah, berserban, berpendar cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi ya Aladin. Mintalah, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Saya minta makanan yang biasa dimakan oleh raja-raja. Dengan izin Allah. Kun, tergelarlah sebuah permadani tebal yang berbau harum, yang bagus sekali, indah sekali. Di atasnya terdapat nampan-nampan perak. Kemudian juga gelas-gelas dan juga teko-teko kristal. Dengan minuman yang bermacam ragam. Ayo, mak, makan, mak, makan, mak. Makanan yang bermacam lezat-lezat, maknya ditarik. Lalu, ayo, mak. Aladin memberi contoh, makan dengan lahap. Maknya diam aja. Ayo, mak, makan, mak. Ini halal, mak. Ayo, mak. Kemudian maknya diam aja. Mak, kita akan kaya, mak. Kita menjadi orang yang terhormat, mak. Orang kampung akan menghormati kita, mak. Rumah ini kita jadi ke rumah yang besar, mak. Tinggal minta, mak. Apa kata maknya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aladin, ibu sudah merasa, mak sudah merasa bahagia dengan keadaan yang seperti ini. Mak setiap hari membuat roti. Kemudian kamu jajakan ke kampung-kampung. Sehingga mendapat rezeki yang halal. Kemudian kehidupan mak sudah merasa cukup. Kita akan menjadi orang kaya, mak. Harta banyak, uang berdinar-dinar. Ribuan dinar. Jutaan dinar. Untuk mak. Saya mintakan, mak, sekarang. Jangan Aladin, jangan. Kita akan jadi orang kaya, mak. Mak tahu. Mak takut. Takut apa? Orang kaya kok takut? Mak takut. Tidak. Mak takut nanti mak tidak lulus di dalam kehidupan ini. Maka apa yang dikatakan oleh Ibu Aladin? Kenapa Ibu Aladin takut kaya? Nah, untuk lebih jelasnya, karena kisah Aladin ini adalah tutur nasihat untuk keberhasilan hidup di dunia ini. Apa yang dituturkan oleh kisah Aladin ini? Bagaimana supaya kita semuanya itu mendapatkan lampu Aladin. Sehingga apa yang diminta akan terwujud. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah di dalam episode yang akan datang, akan kami paparkan apa yang dimaksud hikayat ini. Semoga kita semuanya mendapatkan lampu Aladin. Sehingga seluruh permintaan-permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan hidup tenang, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Untuk itu kami akhiri.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk para pemirsa sekalian subscribe dan like dan share sehingga kita nanti bisa bertemu di dalam episode-episode selanjutnya.